yang ingin mendapatkan jaminan Allah di dunia dan di kubur dan di akhiratnya, yang ingin dijauhkan oleh Allah dari segala fitnah musibah, dari murka Allah di dunia, di barzakh dan di akhiratnya, resepnya adalah iman dan takwa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir kepadanya dan kepada kekasihnya, Rasulnya, Sayyiduna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan majelis doa, majelis tawassul, majelis sholawat. Semoga segala faidah-faidah, fadilah-fadilah yang Allah Ta'ala janjikan bagi hamba-hambanya yang menghadiri majelis ilmunya dan berzikir berjamaah di majelis zikir, yang berdoa, yang bertawassul, yang bersilaturahmi, yang bersolawat dan salam. Semoga segala faidah fadilahnya Allah hujankan kepada ahli majlis ini. Andai kata ada di antara kita yang tidak berniat seperti niat yang Buya katakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikannya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Andai kata di antara kita ada yang berdosa sehingga dosa itu bisa menghalangi datangnya karunia-karunia Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan Allah menghujankan karunia-Nya kepada kita semuanya. Para jamaah yang mulia, sekarang sudah masuk lagi ke musim hujan. Kita semuanya sangat membutuhkan kepada air, ya, terkhusus air hujan, karena air itu adalah salah satu faktor utama penyebab kehidupan dan juga penyebab kekuatan, penyebab kesehatan, dan juga kebersihan, penyebab kesuburan, yang mana kesuburan ini juga bagian dari yang kita perlukan dalam hidup. Karena kesuburan tanah jadi sebab kepada baiknya tumbuh-tumbuhan, baiknya buah-buahan yang dikonsumsi oleh manusia, dikonsumsi oleh binatang. Bahkan listrik ini pun juga
ya, yang dihasilkan dari air. Kalau airnya tidak ada, tidak akan bisa juga mengambil manfaat listrik dari tenaga air. Maka kita harus syukuri hadirnya air. Kita bersyukur kepada Allah, banyak memuji kepada Allah dengan dihadirkannya air oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, air yang bersih, air yang sehat, air yang nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun ketika kita melihat banyak kejadian-kejadian yang juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, yaitu terjadinya musibah, ya, dengan sebab air, banjir di sana di sini. Nah, jadi seolah Allah Ta'ala mengirimkan air itu adalah musibah, padahal mengirimkan air itu adalah anugerah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberitahu kepada hamba-hambanya, dan juga melalui lisan para rasulnya, terkhusus Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasana kerusakan yang terjadi di daratan, di lautan, itu dikarenakan perbuatan manusia. Ya, perbuatan manusia ini, ya, yang menjadi sebab kerusakan. Air itu tidak merusak, tidak. Air itu anugerah. Tapi kenapa air menjadi kerusakan sewaktu-waktu, atau di sebagian tempat, atau kepada sebagian orang? Nah, sebetulnya di situ ada faktor penyebab, ya, yaitu perbuatan manusia yang menyebabkan kepada kerusakan tersebut. Ya, perbuatan manusia ini dibagi dua, ya. Satu adalah perbuatan dosa, yang kedua adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan hukum adat. Ingat, yang bertolak belakang dengan hukum adat yang mengakibatkan kepada kerusakan tersebut. Ya. Yang pertama adalah dosa. Dosa apapun yang dilakukan oleh manusia itu mengundang murkanya Allah. Nah, kalau Allah sudah murka, ya, sangat gampang sekali bagi Allah menimpakan musibah apapun kepada manusia. Dosa apapun, walaupun menurut perhitungan kita tidak ada kaitannya antara kesalahan yang dilakukan dan musibah yang menimpa, ya. Kalau musibah itu sebabnya adalah dosa, itu tidak diperlukan ada kaitan antara dosa yang dilakukan dengan musibah yang menimpa, dalam arti kaitan hukum sebab akibat yang bisa dimengerti oleh akal, yang bisa dimengerti secara hukum adat, ya.
orang melalaikan sholat fardu, ya, itu bisa terkena musibahnya, umpamanya usahanya amruk, ya, atau bisa saja dia mendapatkan bahaya, kecelakaan dan sebagainya. Kalau dibaca ya dalam hukum sebab akibat, apa hubungannya meninggalkan sholat dengan usaha yang amruk? Ini kan nggak ada kaitan, kan? Nah, kalau faktor penyebabnya dosa, ya, itu memang kita jangan berpikir kepada kaitan itu. Kaitannya cuma satu, masalahnya kamu berdosa saja, begitu. Masalahnya kita berdosa saja kepada Allah. Kalau berdosa kepada Allah, Allah murka. Kalau Allah murka kan gampang, segalanya punya Allah, ya, segalanya oleh Allah. Allah mau berbuat apa, ya, karena murkanya, ya, pahami itu, ya, pahami itu. Seperti orang yang melakukan ketaatan, Allah Ta'ala memberikan anugerah dengan warna-warni anugerah walaupun tidak ada kaitannya, ya. Makanya berapa banyak yang Allah janjikan yang memang tidak ada kaitannya dalam hukum sebab akibat. Contoh, orang yang rajin sholat duha digampangkan rezekinya, contohnya itu. Orang yang rajin setiap hari mewiridkan surat Waqiah digampangkan rezekinya, tidak akan fakir selamanya, contohnya itu kan. Nah, apa kaitannya dengan baca surat Waqiah, gitu kan? Apa kaitannya dengan sholat duha dengan banyak rezeki? Ya, menurut hukum sebab akibat. Kalau menurut hukum sebab akibat, banyak rezeki itu dengan usaha yang real, gitu kan? Itu kan? Nah, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang percaya kepada Allah Ta'ala, tidak semuanya dikaitkan kepada hukum sebab akibat, tidak. Tapi justru pertama-tama dikaitkan segala sesuatu itu kepada Allah. Nah, kalau orang taat kepada Allah, iman dan takwa kepada Allah, ya, Allah berjanji Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah Ta'ala akan memberikan solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Allah Ta'ala akan membukakan keberkahan-keberkahan dari langit. Allah Ta'ala akan membukakan keberkahan-keberkahan dari bumi. Allah Ta'ala akan ini. Nah, sudah, percaya saja kepada Allah, lakukan, pasti terjadi nanti. Kenapa? Allah ridho. Nah, kalau Allah sudah ridho, nah, gampang bagi Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya. Nah, mau ngasih apa kepada hambanya jika sudah ridho? Pahami? Sehingga karomah-karomah para wali, mukjizatnya para rasul, para nabi, itu semuanya, ya, karena Allah ridho. Kalau Allah ridho, jangankan yang biasa-biasa, yang luar biasa aja Allah kasih. Kenapa? Allah ridho. Apalagi kalau Allah cinta, kan? Pahami oleh kita semuanya. Allah. Makanya orang yang beriman kepada Allah, yang ingin mendapatkan jaminan Allah di dunia dan di kubur dan di akhiratnya, yang ingin dijauhkan oleh Allah dari segala fitnah musibah, dari murka Allah di dunia, di barzakh dan di akhiratnya, resepnya adalah iman dan takwa kepada Allah. Takwa adalah taat kepada aturan Allah, melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Sudah, seperti itu. Nah, pahami oleh kita semua. Maka siapa orang yang ingin selamat dan ingin mendapatkan jaminan, bangunlah keimanan sesempurna mungkin, bangunlah ketakwaan sesempurna mungkin. Didik keluarga, didik anak cucu kita,
didik juga murid-murid kita, didik sahabat kita, didik masyarakat kita, agar menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Barang siapa orang yang dalam hidupnya menemukan berbagai musibah yang menimpa dirinya, maka yang pertama kali harus dilakukan oleh orang tersebut adalah kembali kepada Allah. Ingat Allah, ya, lalu ya, istighfarlah kepada Allah dari segala kesalahan, lalu introspeksi diri, ya, itelaah kehidupan kita itu. Barangkali ada kewajiban yang tidak kita lakukan, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada sesama, ya, atau barangkali ada maksiat yang kita lakukan, baik maksiat kepada Allah atau kezaliman kepada sesama. Nah, ketika kita menemukannya kesalahan kita, berhentilah seketika, taubatilah, sesalilah, dan istighfarlah kepada Allah, mintalah ampunan Allah, berjanjilah tidak akan melakukan lagi maksiat-maksiat apapun, ya, tidak akan melakukan lagi kezaliman kepada siapapun. Nah, ini langkah pertama orang-orang yang beriman seperti itu, ya. Atau badan kok sekarang saya jadi sakit-sakitan, kok sekarang jadi banyak penyakit yang ada di diri saya, kok sekarang usaha saya, ya, jadi kacau balau, kok sekarang terus segala macam, kok sekarang. Nah, periksa itu. Jangan dulu mencari faktor penyebab yang real, ya, yang real, yang hubungannya kerusakan itu hubungan dengan dengan sebab-sebabnya apa secara adat. Jangan dulu melihat itu. Ayo kembali dulu kepada Allah. Wudu, mandi, wudu, ya, bersuci, tutup aurat, naik ke atas sajadah, ayo sholat tobat 2 rakaat, istighfar kepada Allah, minta ampunan, ya. Lalu setelah itu kita merenung, mengevaluasi kehidupan, ya, dan juga mengintrospeksi segala gerak-gerik kita. Renung, barangkali itu kan ada kewajiban yang tidak dilakukan, ada maksiat yang dilakukan, kezaliman kepada sesama yang dilakukan. Bahkan bagi orang-orang mulia, jangankan yang wajib, yang sunnah pun, ketika yang sunnah itu sudah dirutinkan, maka bagi orang-orang yang mulia itu ketika satu kali meninggalkan sunnah yang sudah dirutinkan, itu sudah suka kena musibah, kan? Suka kena musibah. Masya Allah, ya. Ketika yang sunnah itu sudah dirutinkan, selalu introspeksi diri, periksa. Contoh, kita sudah ngalap doa, ya, itu harus diwiridkan. Umpamanya di saat-saat yang sudah ditentukan, kita wirid sambil saum, ya. Lama kelamaan kita meninggalkan doa itu, ya. Nah, itu hati-hati itu, ya. Itu bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jika yang sunnah, walaupun yang sunnah kita abaikan, kita lupakan, ya. Maka kurang kudu diperiksa, ya, harus diperiksa hari-hari kita. Apa kewajiban yang ditinggalkan, apa sunnah-sunnah yang sudah rutin yang kita tinggalkan sekarang, kan?
apa yang haram-haram yang kita lakukan, ya. Apa kezaliman-kezaliman kepada sesama yang kita lakukan. Allah, kalau kita temukan, cepat taubati, ya, sesali, minta ampunan Allah, berhenti langsung, tidak melakukan lagi, berjanji tidak akan melakukan lagi. Kalau kezaliman kepada sesama, selesaikan dengan orang, ya, yang mana kita punya masalah dengan dia. Islah, minta maaf, kan? Kalau ada kaitan-kaitan harta yang harus kita bayar, lunasi oleh kita, bayar oleh kita, ya, jangan diabaikan. Nah, selesaikan permasalahannya. Kalaupun saat ini tidak bisa bayar, selesaikan dengan baik. Bikin perjanjian kayak apa, dicicil kayak, ya. Kalau ada tandonnya dikasihin sama dia, atau dijual dulu oleh kita. Banyak cara. Setidaknya kita punya niat baik, ya, berjanji akan membayar. Nah, itu setidaknya. Kalau kita belum mampu untuk melunasinya dengan cara apapun. Nah, yang kedua, yang menjadi kerusakan itu kan karena sebab perbuatan manusia. Nah, perbuatan manusia yang kedua itu adalah perbuatan yang menyalahi, kan, hukum adat, yang menyalahi hukum sebab akibat. Maksudnya menyalahi hukum sebab akibat keselamatan. Artinya yang dilakukan adalah sebab kerusakan yang dilakukannya. Nah, secara otomatis jangan heran kalau nanti akan menemukan buahnya, kan? Walaupun tidak berdosa, ini tanah saya, gitu kan? Nah, ya gimana saya aja. Lalu kita naruh sampah berserakan di mana-mana. Lalu tidak lama kemudian menjadi sarang penyakit. Akhirnya kita tertular penyakit, terkena penyakit itu. Nah, karena apa? Karena sampah di mana-mana, berserakan di mana-mana. Nah, walaupun tanah saya, yang membuang sampah ya saya, gimana saya saja. Ya, walaupun artinya tidak berdosa saat itu, tapi nanti ada efek nanti. Ada efek nanti, ya. Kenapa? Karena ini menyalahi aturan hukum sebab akibat ini, ya. Kita berbuat faktor penyebab yang mengakibatkan kepada kerusakan. Apalagi yang menyangkut dengan hak orang lain yang kita rusak, yang kita celakakan, kita buang sampahnya ke solokan, seenaknya, airnya mampet, datang hujan, banjir, akhirnya bukan banjir ke rumah kita malah, tapi banjir sampai satu kampung bisa banjir, ya kan? Apa itu kok bisa seperti itu? Tuh, lihat apa yang menjadi faktor penyebab. Oh, yang menjadi faktor penyebabnya yang buang sampah, tuh kan? Loh, siapa yang membuang sampah? Ya manusia lah. Insya Allah, yakin kita kan, bangsa jin tidak akan buang sampah ke situ kan? Manusia, siapa manusianya? Barangkali kita ada di dalamnya, ya kan? Nah, harus pahami oleh kita, Masya Allah. Sehingga jariah solokan itu luar biasa besar, itu pahalanya jariah solokan itu, Masya Allah. Karena ini bisa menjadi solusi bagi keselamatan masyarakat. Bukan kita saja, masyarakat. Air tidak kemana-mana nanti, air di jalurnya nanti, gitu kan. Tapi kalau tidak ada solokan, ya air bisa kemana-mana. Nah, kalau solokan yang sudah ada kita pempet, bahaya ini. Jangankan dipempet, ya, dari yang luas
dikecilin itu kan. Ya itu kan terjadi sekarang. Banyak sungai-sungai yang mengecil gitu kan. Nah, menyempit tuh. Walaupun sebelah sininya, sebelah ulunya luas, tapi sebelah hilir ada yang menyempit. Nah, ini tetap ini akan berbahaya juga. Berbahaya bukan cuma kan kepada orang yang berbuat kesalahan tersebut, ya, tapi juga kepada orang-orang yang tidak berdosa. Dan itu ya yang terjadi, walaupun tidak salah. Contoh, sekarang tanah-tanah itu sudah mulai banyak yang tertutup dengan tembok, dengan semen. Orang pada bikin rumah, ya kan? Orang pekarangannya juga pakai paving block, otomatis tidak bisa menyerap air. Nah, tuh kan? Kalau dulu kebanyakan tanah, udah menggenang, surut lagi, menggenang, surut lagi, tidak lama. Nah, sekarang terutama di perkotaan, kan? Nah, tanah serapan air itu sudah sangat sulit sekali, tidak sesuai dengan debit air yang Allah curahkan. Ditambah dengan solokannya, sungainya yang sudah menghilang. Banyak yang hilang, bukan cuma menyempit tapi menghilang, gitu kan? Yang besar menyempit, Masya Allah. Ada juga yang besar penuh dengan sampah lagi. Dan ini jadi masalah aja terus kan. Pada akhirnya naik air. Akhirnya kemana-mana itu air, ya, kemana-mana. Nah, ini adalah karena kesalahan manusia, perbuatan manusia, walaupun tidak dosa, umpamanya. Artinya ada kesalahan yang memang tidak dosa. Contoh seperti tadi, ya, saya mau bikin rumah di tanah saya, apa dosanya? Kan saya harus tembok. Saya punya halaman, ya pingin saya tembok biar saya bersih, gitu. Biar bersih itu halaman. Tapi kan semua orang bilangnya begitu, ya kan? Kalau semua orang bilang begitu, satu kampung semuanya begitu, akhirnya serapan air semakin kurang, maka nanti debit air, kan, dia akan lebih banyak, kan? Terus tumpah kemana? Ke sungai. Sungainya nggak akan nampung. Yang besar ditambah menjadi sempit. Nah, malah banyak yang hilang. Tuh. Walaupun tadinya tidak dosa, tapi kalau menyalahi aturan hukum sebab akibat, kan, tetap ini akan terjadi kerusakan-kerusakan. Dan memang betul longsor-longsor itu kan, karena kayu-kayunya ditebang, ya. Kadang-kadang nggak ngeh, saya menebang kayu, ya yang nanam saya butuh buat rumah, apa dosanya, itu kan? Tidak berdosa, tebang, pohon nanam sendiri, itu kan? Datang curah hujan besar, akhirnya nggak ada ketahanan, ya, karena akarnya tidak menyerap air lagi karena sudah mati. Pada akhirnya longsor terjadi. Akhirnya juga bisa merugikan yang lain. Nah, benar apa yang Allah firmankan. Zaharul fasad. Tuh, nampak kerusakan itu di daratan, di lautan, bima kasabat aidin nas, kata Allah, karena perbuatan manusia. Karena perbuatan tangan manusia, ya. Tidak berpikir panjang. Ya, tidak berpikir panjang. Jadi pikirannya pendek saat itu. Ya, kalau musim kemarau pikirannya cuma musim kemarau, tidak mikir bagaimana nanti musim hujan. Kalau waktu membangun musim hujan, tidak mikir nanti bagaimana musim kemarau, ya. Dan tidak mikir nanti sekian tahun ke depan, sekian puluh tahun ke depan, oh nanti akan bagaimana. Nah, ini yang memang jarang, ya, terfikirkan oleh umumnya manusia. Jarang terfikirkan. Contoh, ya, dulu itu orang tanah itu murah, ya kan? Dulu tanah itu murah. Orang pada nggak mau kalau bikin jalan terlalu luas.
Buat apa luas-luas di kampung? Jalannya jalan tanah, jalan setapak juga cukup. Nggak ada mobil yang lewat, motor pun juga kagak, orang cuma jalan kaki. Akhirnya sebelah sini bikin rumah, sebelah sini rumah, akhirnya jalannya sempit. Rame. 30 tahun kemudian menjadi perkampungan yang ramai, jalannya akhirnya dicor, walaupun dicor sempit tetap, kan? Akhirnya yang mau punya mobil juga gak susah akhirnya, gitu kan? Salahnya dari mana? Dari awal tadi salahnya itu. Tidak terfikirkan sekian puluh tahun yang akan datang kita memerlukan jalan yang luas, gitu kan? Nah, ini kerusakan yang memang diakibatkan bukan karena dosa, tapi karena kesalahan, ya kan? Dalam berpikir tadi, ya, tidak luas jangkauan pikirannya, ya, dan tidak sesuai dengan hukum sebab akibat tadi. Nah, para jamaah yang mulia, ya, teruslah kita mendekat kepada Allah Ta'ala, teruslah kita memohon ampunan Allah Ta'ala, dan bersikaplah kita, berucaplah kita, satu, sesuai dengan aturan Allah, kedua juga sesuai dengan aturan hukum sebab akibat, dengan akal yang sehat, ya. Insya Allah kita akan lebih dekat kepada keselamatan ketimbang kepada kecelakaan. Kita akan lebih dekat kepada keuntungan ketimbang kepada kerugian. Semoga kalimat ini manfaat, barokah bagi siapapun yang mengambil manfaat, khususnya bagi yang berbicaranya, ya, dan menjadi sebab hidayah bagi kita semua. Bismillahil Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.